kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita di hadapannya. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kau bekerja selalu untuk kebaikanku. Alir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Alir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Dekatkan rasa mengalir kuasa dari tempat Maha Tinggi, Kau mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kuasa dari tempat Maha Tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Kan tenang bersama-Mu Bapa, bukan tenang
bersamamu Bapa. Oh haleluya. Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, temani aku. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanku. Alir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami. Lewati lembah gelap, Kau temani aku. Kamu bekerja selalu untuk kebaikanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Alir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Kan tenang bersamamu Tuhan. Asa dari tempat maha tinggi,
Kau iya, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, berkuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kau mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Engkau baik, Engkau teramat baik, Engkau kekasih jiwa kami, Engkau kegembiraan kami, Engkau puji-pujian kami, Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami datang pagi hari ini mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan, Bapa kami yang kekal. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang menyembah Engkau, dan sebentar kami mau bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Roh Kudus Engkau juga yang membukakan setiap mata hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Ya, ada damai sejahtera, saya percaya ada sukacita, ada damai sejahtera ya. Siapa yang sudah dijamah Tuhan yang mengalami damai sejahtera? Oke, ya puji Tuhan. Ada Ibu Evi, ada Kak Maidalena, ada Kak Pimping, luar biasa ya, Kakak Orlando, Kakak Estina, Kakak Syane, dan semuanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu. Ya, Bapak Ibu boleh bantu saya ya, tap-tap layar dan share lagi, kembali lagi share, supaya banyak orang juga bisa terberkati ya. Kemarin Kakak Roberta katanya kesulitan menemukan live saya ya, saya juga bingung. Harusnya sih nggak ada masalah ya Ibu Roberta. Ya kadang memang TikTok suka ada gangguan gitu, glitch gitu ya. Jadi account saya kayak tersembunyi gitu, tapi nggak apa-apa ya. Oke, bisa nyusul deh account saya yang lain. Oke, kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, seringkali kita berpikir apakah Tuhan mendengarkan doa kita, apakah Tuhan ingin memberkati kita gitu ya. Mungkin masih ada yang berpikir seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya, yang setiap hari ikut live streaming saya, mudah-mudahan enggak lagi berpikir seperti itu. Karena sesungguhnya Tuhan itu selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap kita. Ya, masalahnya yang mungkin kita harus pertanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita ini ya memikirkan kepentingan Tuhan, atau kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri? Itu yang harus kita pertanyakan ya. Karena Tuhan itu, mohon maaf ya,
Tuhan itu kebenaran firman-Nya tidak mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk setiap orang yang ngaku anaknya, enggak ya. Tuhan itu hanya mengirimkan malaikat-malaikatnya kepada anak-anaknya yang takut akan Dia. Mazmur 34 kan berkata seperti itu kan. Malaikat-malaikatnya berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, bukan kepada semua orang. Kenapa enggak kepada semua anak-anaknya? Karena gak semua anak-anaknya berjalan bersama-sama dengan Dia, ya kan? Banyak yang mengaku anak-anaknya tapi berjalan dengan iblis. Ya mana mungkin Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya kalau Dia itu berjalan dengan setan, dengan iblis. Caranya gimana jalan dengan setan, dengan iblis? Ya ketika kau tunduk sama dosa. Mazmur 34, Ibu Eli, mari kita buka bersama-sama ya. Ya, kenapa ini penting? Ya, ini penting karena kalau engkau ingin berperang melawan musuh-musuhmu yang menghalangi berkatmu, yang menghalangi kesembuhanmu, ya, selama engkau masih berjalan bersama dengan musuhmu, ya, bagaimana mungkin Tuhan bisa menyertai, maksudnya menyertai engkau, ya. Mazmur 34 ayat 10. Bukan ayat 10 ya. Ayat ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi perhatikan, malaikat Tuhan itu nggak diutus ke setiap anak-anaknya yang ngaku anak-anaknya ya. Memang setiap orang percaya menerima benih ilahi, tetapi hak kita, apakah kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, atau kita biarkan benih ilahi itu dorman. Dorman tahu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu buka rekening bank ya, kalau udah lama nggak dipakai apa? Non-aktif ya, alias dorman. Iya kan? Tergantung dari kita. Masih ingat bagaimana Yosua ketika hendak berperang merebut tanah perjanjian? Terus ada malaikat yang menjumpai dia ya. Terus Yosua bertanya kepada malaikat itu, apakah engkau kawan atau lawan? Terus apa kata malaikat itu? Malaikat itu berkata, saya bukan kawan atau lawan. Ya, saya bacakan ya di kitab Yosua 5 ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Perhatikan, malaikat Tuhan diutus kepada anak-anaknya yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu apa sih? Yang mendengarkan suara firman-Nya, ya, yang memikirkan kepentingan-kepentingan kerajaan-Nya. Untuk orang-orang seperti ini Tuhan pasti mengirimkan malaikat-malaikatnya. Dan kalau Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya, Dia akan menyertai engkau dalam peperangan rohani ya, bukan peperangan secara jasmani kita ngelawan bangsa-bangsa gitu, enggak, tetapi peperangan rohani melawan Goliat-Goliatmu dalam kehidupanmu. Karena sesungguhnya Tuhan itu merancangkan segala sesuatu yang baik bagi engkau yang sedang terbelenggu oleh kesulitan ekonomi, kesulitan keuangan ya. Yesaya 45 ayat 2 dan 3 berkata apa? Tuhan berjalan di depanmu. Untuk apa? Untuk memecahkan pintu-pintu tembaga, untuk mematahkan palang-palang besi, untuk memberikan kepadamu harta benda tersembunyi, untuk memberikan kepadamu harta kekayaan ya. Nah, itu janji Tuhan, tetapi bagaimana mungkin engkau bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan kalau engkau dipimpin oleh keinginan dirimu sendiri? Make sense kan apa yang saya bicarakan itu? Maksudnya masuk akal kan? Betul kan? Seringkali kita berjalan mengikuti keinginan kita sendiri, tetapi kita mengklaim Tuhan bersama-sama dengan saya.
Kita mengklaim bahwa Tuhan akan melakukan ini untuk saya, Tuhan akan melakukan itu untuk saya. Ya, apakah yang saya ngomong ini nyambung? Ya, saya percaya ya, apa yang saya bicarakan ini make sense kan? Seringkali kita begitu. Tetapi sesungguhnya keinginan daging ya Bu. Iya, saya sambil baca komentar ya. Ya, kita nyantai aja, kita sama-sama belajar firman ya. Saya bukan pendeta yang khotbah gitu di mimbar. Kita sama-sama interaktif. Saya suka interaktif. Saya ngomong, Bapak Ibu jawab. Jadi saya tahu bahwa apa yang saya ngomongin itu nyambung ya. Sebetulnya ini isi hati Tuhan ya. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mencapai hal ini kalau apa yang ada di pikiran kita, maafkah Yesaya 45 Kak Estina, Yesaya 45 ayat 2 dan 3 ya. Tuhan yang berjalan di depan kita. Nah, pertanyaannya, apakah engkau memberikan dirimu sendiri dipimpin oleh Tuhan? Karena kalau Tuhan yang berjalan di depan kita, Dia yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga, Dia yang akan mematahkan palang-palang besi untuk memberikan kepada kita harta benda tersembunyi, harta benda terpendam, harta kekayaan tersembunyi. Dia yang akan memberikan kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hanya nerima benih ilahinya Tuhan, tahu kan maksud saya? Kita hanya nerima benih ilahi itu ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima benih ilahi. Memang Tuhan berkata, Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Dia memang tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi apa? Kitanya yang ninggalin Tuhan. Betul? Betul. Iya dong. Kalau kitanya terus-terusan di dalam dosa, kitanya yang ninggalin Tuhan kan? Kebanyakan begitu, kitanya udah ninggalin Tuhan, kita malah nyalahin Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Kok saya nggak ngelihat janjimu? Katanya Tuhan berjanji, saya begini, saya begitu. Ya, kadang-kadang kita itu hidup di alam khayal. Ya mohon maaf ya kalau kata-kata saya sedikit apa gitu ya, karena saya nggak bermaksud untuk menghakimi Bapak Ibu. Saya berbicara untuk diri saya sendiri kok. Saya juga sama kok, harus mengacak, bercermin dengan firman Tuhan ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau itu maksud saya tidak bermaksud menghakimi. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama berpikir, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, pertanyaannya lanjut ya, kalau Tuhan berkata bahwa Tuhan yang berjalan di depan kita dan Dia yang memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi untuk memberikan kepada kita harta benda terpendam ya, harta kekayaan tersembunyi, berarti ada sesuatu yang menghalangi berkat kita, betul? Iya dong, kalau enggak kan Tuhan enggak perlu memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Berarti ada sesuatu yang menghalangi pintu berkat kita, berarti ada pintu berkat, dan itu harus dipecahkan, itu harus dipatahkan hal-hal yang menghalangi berkat kita. Ya berkat kan nggak selalu materi, tetapi juga ada berkat kesehatan ya. Tetapi semuanya, saya percaya semuanya itu mencakup semuanya. Apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib itu mencakup semuanya. Berkat damai sejahtera ya, berkat sukacita, berkat jasmani juga ya. Jangan dipisah-pisahkan. Kita ini kadang suka lebih pintar daripada firman Tuhan. Kita berpikir, wah itu hanya berkat rohani yang seperti sukacita, damai sejahtera gitu ya. Tetapi kita nggak paham bahwa dunia yang kelihatan ini diciptakan dari yang rohani. Makanya Tuhan berkata segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam sorga. Iya dong, karena yang kelihatan ini, yang jasmani ini diciptakan dari yang rohani.
Ya, kalau yang rohani kita sudah punya akses, kita juga punya akses kepada yang jasmani ini. Ya, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi kepada poin tadi bahwa kalau firman Tuhan Yesaya 45 ayat 2 dan 3 berkata seperti itu, berarti ada pintu-pintu yang harus dipecahkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, pintu-pintu apa? Kenapa bisa ada pintu-pintu yang harus dipecahkan? Kenapa harus ada palang-palang besi yang harus yang harus dihancurkan? Kenapa? Ya, kita mau belajar sama-sama ya bahwa uh, kenapa garis keturunan itu penting, Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus dituliskan di kitab Matius ya, bagaimana silsilah keturunan Tuhan Yesus ya, dari Adam, dan lain sebagainya. Walaupun Tuhan Yesus itu bukan lahir dari bapak biologis, betul? Tuhan Yesus kan lahir walaupun dari Maria, tetapi dibuahi oleh Roh Kudus, jadi bukan dari jasmani, dari biologis, dari seorang pria, tetapi dari kuasa Roh Kudus. Nah, kenapa silsilah itu penting? Silsilah itu kan disebutkan di situ kan, di kitab Matius kan, karena ya kita tidak akan ada hari ini tanpa silsilah garis keturunan kita kan. Garis keturunan itu yang mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh bapak-bapak sebelum kita, papa, mama, kakek, nenek, buyut gitu, angkong, dan lain sebagainya. Itu transaksi-transaksi apa yang sudah terjadi di alam roh, dan itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kalau Bapak Ibu paham apa yang saya ngomong, ya ketik amin. Kalau enggak, ya terima aja dulu gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu baru mendengarnya ya, tetapi ini adalah kebenaran. Maksud Bu Ciara itu transaksi apa sih? Ya, misalnya kemarin saya sudah bahaskan bagaimana Adam menjual apa? Kekuasaannya, dominionnya, menjualnya kepada setan dengan satu buah terlarang ya. Dia makan satu buah terlarang, dan apa yang terjadi? Dia menjual kuasanya, dia menjual dominionnya, dia menjual hidup kekalnya. Ya, setiap hari itu sebetulnya ada transaksi-transaksi yang dilakukan ya oleh manusia tanpa sadar. Mungkin sekarang ya saya berdoa Roh Kudus yang membuka mata hati setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Ya, kita melihat bagaimana Esau menjual kepada Yakub hak kesulungannya. Dia menjual berkat-berkat warisan sebagai anak sulungnya Yakub gitu ya. Dijual. Yakub kan mewarisi janji Tuhan kan, janji berkat sampai kepada bangsa-bangsa, dan dia jual itu tanpa dia sadar bahwa dia menjual sesuatu yang sangat precious, yang sangat berharga. Dia berpikir bahwa ya cuman hak kesulungan. Mungkin dia berpikir ya mungkin cuman berkat Tuhan atau berkat kekayaan. Saya percaya yang ada di benaknya itu cuman berkat kekayaan. Makanya ketika dia telah diberkati Tuhan kaya raya ya, dan dia nyambut adiknya Yakub, dia udah gak marah kan, karena dia merasa saya juga udah diberkati Tuhan, gak apa-apa berkat kesulungan gitu. Dia gak mengerti bahwa dia sudah menjual ya seluruh garis keturunannya, itu sudah istilahnya udah gak punya hak lagi. Hak kesulungan itu sudah jatuh kepada Yakub. Dan makanya kita semua, nah termasuk Bapak Ibu dan saya, kita diberkati oleh karena garis keturunannya Yakub ya. Demikian pula kita melihat begitu banyak contoh di Alkitab ya, bagaimana transaksi-transaksi dilakukan. Bagaimana ketika Saul
berbuat dosa ketika dia harusnya kan dia menumpas semua barang-barang yang dijarah dari musuh kan. Tuhan menyuruh dia menumpas semuanya ya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia mengambil barang-barang berharga. Ya bukan dia sebetulnya karena dia takut sama bawahannya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia melakukan itu, dia sudah menjual. Menjual apa? Mari kita lihat sama-sama ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14 ya. Dia menjual tahtanya dan bahkan tahta keturunannya. Garis keturunannya dijual semua karena satu perbuatan dosa. Ya, 1 Samuel 13. Terima kasih Kak Kristina, luar biasa ya. Perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Ya, Samuel bilang apa? Bodoh. Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel. Perhatikan, untuk selama-lamanya. Kalau dia taat ya, tahtanya itu akan turun kepada anaknya, kepada cucunya, kepada buyutnya sampai selama-lamanya. Ayat ke-14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Perhatikan ya bagaimana Saul menjual tahtanya. Berulang kan apa yang Adam lakukan di Taman Eden. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang. Coba kita perhatikan apakah kita ya sudah menjual ya. Ya sudahlah, yang sudah ya. Kita mau melihat ke depan yang sudah nggak perlu disesali, yang sudah dilakukan di the past itu yang lalu. Mari kita bangkit, kita mau bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Kita mau merebut kembali apa yang hilang. Itu yang harus kita lakukan ya, karena yang sudah ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan? Betul, kita melihat bagaimana Salomo menjual ya kan, menjual tahtanya juga. Oleh karena apa? Oleh karena dia tertarik dengan begitu banyak istri-istri ya, yang membelokkan hatinya kepada Allah lain, sehingga tahtanya yang harusnya penuh atas Israel kemudian terpecah. Dan Salomo hanya punya satu suku aja, suku Yehuda. Yang lainnya bangsa Israel memisahkan diri dari Yehuda ini, dari Salomo ya kan, hanya karena satu perbuatan dosa. Nah, dosa itu sebetulnya ya pencuri masa depanmu. Bapak Ibu, mari ya, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga, mari kita ingat-ingat kalau kita mau berbuat dosa itu, karena dosa itu yang akan mencuri masa depanmu, mencuri berkat Tuhan atas hidup kita, mencuri rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita masih nggak ngerti, udah kita berbuat dosa, udah gitu kita terjerumus, udah gitu kita binasa, udah gitu kita susah, udah gitu kita penuh dengan air mata, udah gitu masih nyalahin Tuhan lagi. Padahal yang bikin ulah siapa? Kita ya. Ya, kita melihat bagaimana Yusuf. Kita mau belajar dari Yusuf ya. Perhatikan Yusuf itu ya, iblis itu berusaha dengan berbagai cara menghancurkan mimpi yang Tuhan miliki atas Yusuf. Perhatikan waktu sekitar umur 17, Yusuf itu udah dikasih mimpi kan, bahwa saudara-saudaranya, bahkan papa mamanya akan bowing down itu menyembah ya gitu, hormat sama dia. Bahkan bintang-bintang dan bulan ya kan, dan matahari yang akan bowing down itu menyembah. Berarti kan dia adalah seorang yang spesial. Dan ketika dia menceritakan itu kepada saudara-saudaranya, iblis juga dengar, iblis juga tahu, dan iblis juga berusaha dengan segala cara
menghancurkan rencana Tuhan atas Yusuf. Gimana caranya? Menghasut saudara-saudaranya sehingga saudaranya benci sama dia. Dan apa yang dilakukan? Mau dibunuh. Cuman ya sekali lagi, kasih karunia Tuhan ya. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi. Maka nggak jadi dibunuh. Dilempar ke sumur. Akhirnya apa? Dijual ya. Dijual, udah gitu end up in Potiphar's house. Maksudnya berakhir di rumahnya Potifar ya. Dan apa yang terjadi? Iblis melihat bahwa dengan penderitaan Yusuf itu gak berhasil dihancurkan ya. Yusuf itu mau dihancurkan dengan kepahitan hidup, dengan penderitaan hidup ya. Yusuf berusaha dihancurkan oleh iblis. Tetapi apa yang terjadi? Dia gak pahit. Seringkali kalau kita menghadapi kehidupan, kepahitan hidup, seringkali kita malah pahit kan, seringkali kita malah nyalahin Tuhan. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf nggak mengalami kepahitan. Yusuf malah makin dekat dengan Tuhan. Nah, tahunya dari mana Ibu Ciara? Ya tahu, kenapa? Karena kita melihat di rumahnya Potifar, Yusuf itu dipromosikan Tuhan. Ya, kita tidak akan mungkin mengalami promosi Tuhan kalau hati kita penuh dengan kepahitan, kebencian, rasa kasihan akan diri sendiri. Enggak mungkin ya. Makanya kita melihat bahwa dia dipromosikan Tuhan lagi di rumahnya Potifar. Tetapi iblis juga enggak berhenti sampai di situ. Apa yang iblis lakukan? Iblis menghasut istrinya Potifar ya. Kalau dengan kesusahan, kesulitan kita nggak berhasil menghancurkan dia, kata iblis, mari kita hancurkan dia dengan apa? Dosa. Ya, mungkin namanya istrinya Potifar pasti cantik dong. Nggak mungkin lah istrinya gubernur jelek gitu ya. Pasti dia punya duit untuk merawat diri ya. Mau sejelek apapun kalau dirawat pasti cantik, betul. Apalagi udah cantik, tambah cantik kalau dirawat. Ya, nah saya mau ngajak Bapak Ibu berandai-andai. Seandainya Yusuf jatuh di tangan istrinya Potifar, apa yang akan terjadi? Maka iblis berhasil mencuri rancangan Tuhan atas Yusuf. Yusuf tidak akan pernah dipromosikan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan Yusuf tidak akan pernah dipakai untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Perhatikan Bapak Ibu, betapa fatalnya konsekuensi dari dosa itu ya. Ya, betapa fatalnya konsekuensi dari dosa itu. Makanya Bapak Ibu dan saya ya, sebelum kita berbuat dosa, mikir dulu. Mikir ya, mungkin kelihatannya kecil, tetapi perhatikan ya, yang kecil itu bisa efeknya besar. Jadi mari kita sama-sama melek. Sekarang saya percaya semua Bapak Ibu yang ada di live streaming ini, kita semua udah melek. Share kalau perlu ya kebenaran firman ini, share ke banyak orang, atau Bapak Ibu boleh nyusul lihat di account saya yang lain yang siaran ulangnya ya, supaya kita semua bisa mengerti. Karena seringkali kita dibodohin oleh ya iblis setan karena kita nggak ngerti efek konsekuensi dari dosa itu ya. Dan saya masih bisa menceritakan begitu banyak transaksi yang dilakukan ya, transaksi jual beli. Ya kan, kalau secara alam roh itu transaksi jual beli Bapak Ibu. Engkau menjual apa, engkau membeli apa, engkau membeli dosa, misalnya kenikmatan sesaat ya. Tetapi engkau sudah menjual masa depanmu. Engkau bukan hanya menjual masa depanmu, masa depan anak cucumu, betul? Kita melihat bagaimana apa yang Saul lakukan, apa yang Salomo lakukan. Mereka menjual masa depan anak cucu mereka. Nah, kenapa silsilah itu penting? Kenapa garis keturunan itu penting? Supaya kita bisa tahu, misalnya kakek nenek kita itu penyembah apa ya? Ya hanya ada 2 altar Bapak Ibu. Altar Tuhan ya, Tuhan Yesus, atau
altar, bukan Tuhan, cuman ada dua itu. Nah, ketika mungkin papa mama kita, kakek nenek kita bukan menyembah Tuhan Yesus, pasti ada altar yang sudah didirikan kan? Pasti sudah ada penyembahan kepada Allah lain dan sudah ada perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, ketika papa mama kita, kakek nenek kita berbuat dosa, menjual seperti yang tadi saya jelaskan ya, mungkin menjual masa depan anak cucunya oleh karena satu transaksi, nah itu akan berakibat kepada kita. Makanya itu penting. Saya percaya Bapak Ibu paham ya apa yang saya ngomong itu ya. Saya nggak berbicara dengan diri saya sendiri kan. Bapak Ibu paham ya. Jadi makanya penting bagi kita untuk menelaah. Mungkin mereka sudah jatuh di dalam dosa, misalnya jatuh di dalam dosa perzinahan, itu efeknya panjang Bapak Ibu ya. Jangan main-main dengan dosa perzinahan, itu efeknya panjang sekali sampai anak cucu ya. Makanya Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya papanya atau kakeknya ya pernah jatuh dalam dosa perzinahan, lihat deh, pasti di dalam garis keturunannya ada lagi yang berulang. Entah kalau misalnya papa biasanya jatuhnya ke anak cewek, tapi nggak jamin, saya melihat anak cowok juga ya. Anak cowok, anak cewek, ada saya melihat satu keluarga ya. Satu keluarga yang saya kenal baik ya, papanya begitu, anak prianya begitu. Wah, cycle tahu kan, putaran. Jatuh juga di dosa yang sama, bahkan lebih parah lagi ya. Karena cara kerja dosa itu seperti itu, cara kerja iblis itu begitu. Kalau di papanya begini, anaknya lebih parah ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana garis keturunannya Salomo ya, Daud, Salomo ya, dan garis keturunannya, dan bahkan raja-raja Israel. Perhatikan di kitab Hakim-Hakim, kalau misalnya bapaknya berbuat dosa cuman sedikit ya, anaknya berbuat dosanya lebih banyak lagi, cucunya lebih banyak lagi, gitu cara kerja dosa ya. Nah, yang jadi konsekuensi itu bukan hanya saja diikat oleh dosa, tetapi ya ada berkat-berkat secara rohani yang sudah dijual kepada iblis ketika mereka melakukan dosa tersebut. Jadi nah, yang kasihan kan jadinya anak cucunya kan, anak cucunya yang kasihan. Mereka mesti struggle, mereka mesti berjuang. Mereka mungkin ya sudah selamat, sudah diselamatkan Tuhan, sudah percaya sama Tuhan Yesus maksudnya, tetapi mereka belum paham mengenai hal ini. Jadi mereka berdoa ya, tetapi belum menerima terobosan karena belum paham bahwa ada pintu-pintu secara rohani yang harus dipecahkan, ada palang-palang besi yang harus dipatahkan ya. Nah, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Cepet banget ya, udah pukul 7.45. Iya, ya kenapa penting bagi kita untuk ya bertanya sama papa mama kita, misalnya cerita ya, atau kalau misalnya bapak ibu sudah nggak punya akses sama orang tua, sama kakek nenek, engkau bisa berdoa sama Roh Kudus ya, berdoa minta Tuhan tunjukkan apa sih yang menjadi penghalang itu, dan Tuhan akan tunjukkan. Waktu dulu saya juga begitu, udah puluhan tahun jadi Kristen, tapi saya nggak ngerti waktu dulu itu bahwa masih ada roh jahat dalam hidup saya. Sampai begitu kan? Iya Bapak Ibu. Sampai begitu. Dan waktu itu ya, waktu zamannya COVID, dan ya itu juga yang ngasih tahu bahwa ada roh jahat dalam diri saya. Itu juga saya diberitahu lewat mimpi. Ya, lewat mimpi Tuhan ngasih tahu bahwa ada roh jahat dalam hidupmu, usir keluar. Nah, saya nggak ngerti waktu itu karena saya juga gereja saya nggak paham mengenai hal ini. Ya, saya juga pergi ke
ya ke gereja manapun yang saya pergi waktu itu nggak paham. Jadi apa yang terjadi ya sekarang ya puji Tuhan udah banyak hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan yang paham mengenai hal seperti ini ya. Jadi saya dituntun sama Tuhan nonton YouTube ya, kebetulan ada pendeta dari mana lah dia ngusir-ngusir setan gitu ya. Dan waktu di YouTube itu waktu saya nonton, saya itu saat itu juga saya buang-buang ya, saya sakit perut banget melilit udah gitu saya buang-buang ya. Dan saya tahu waktu itu setannya udah keluar. Dan kemudian saya tanya sama Tuhan, Tuhan kan namanya saya dibimbing oleh mimpi. Jadi saya tanya lagi sama Tuhan, Tuhan sekarang roh jahatnya masih ada tuh udah keluar. Waktu itu kan saya nggak paham ya. Dan Tuhan juga berbicara lagi dalam mimpi bahwa saat itu roh jahatnya udah keluar ya. Tuhan kasih mimpi udah gitu sekarang yang ada adalah Roh Kudus. Cuman bagaimana Roh Kudus itu menguasai seluruh hati saya, karena waktu itu Tuhan mengasih tahu bahwa dalam hati kita itu ada banyak ruang-ruang ya, dan belum semuanya saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan itu harus menguasai seluruh ruang dalam hati kita ya. Maaf C, bukankah dosa keturunan sudah dipatahkan oleh penebusan? Betul Kakak Airen, ya itu namanya secara Alkitab itu already but not yet now. Ini yang banyak, mohon maaf ya Kakak Airen, banyak dari kita yang gak paham, termasuk saya. Kan saya udah Kristen sudah puluhan tahun, bahkan sudah melayani di mimbar dengan puji-pujian, saya kan song leader. Tetapi mana saya tahu bahwa masih ada roh jahat dalam hidup saya. Kan harus dibimbing oleh mimpi sama Tuhan bahwa engkau harus ngusir roh jahat. Ya sekali lagi, makanya topik ini penting sekali karena banyak dari kita nggak paham, termasuk saya, karena saya itu dulunya dari bukan Kristen. Saya masuk Kristen itu setelah saya lulus SMA ya, atau waktu SMA saya ya, waktu sekitar SMA, lulus SMA. Jadi masih ada roh-roh penyembahan berhala itu masih ada, belum dikeluarin. Karena waktu saya walaupun dibaptis ya ya belum dikeluarkan, belum diusir, dan itu yang bikin masalah dalam kehidupan saya. Roh penyembahan berhala itu akan menarik saya untuk menyembah berhala dalam hal tanda kutip ya, penyembahan ya mamon kek apa kek ya, itu yang menarik kita ke dosa yang sama. Itu akan seperti cycle, dan ada kutuknya juga masih selama kita masih dikuasai oleh dosa ya, kutuknya juga masih ada. Nah banyak Bapak Ibu yang berpikir bahwa wah kita udah terima Tuhan Yesus, kita sudah selamat, kita sudah dibebaskan dari segala macam kutuk. Ya, tapi Bapak Ibu ada bagian peperangan rohani yang harus engkau perangi, yang engkau harus bangkit. Engkau nggak bisa hanya ya merasa sudah terima Tuhan Yesus, sudah dilepaskan ya, engkau harus terima, percaya dengan hati dan declare dengan mulutmu. Itu adalah bagaimana caranya engkau peperangan rohani ya. Engkau terima dengan hatimu, engkau declare. Masih ingat bagaimana kisahnya Pastor Philip Mantova, bagaimana dia dibebaskan, dia dilepaskan. Itu pun gak sekali dilepaskannya, ya kan? Dilepaskannya itu berulang-ulang. Nah, kebanyakan kita orang Kristen itu ya apa ya, mohon maaf ya saya nggak menghakimi, cuman ya kebanyakan nggak paham mengenai hal-hal rohani. Ya saya mau melanjutkan yang lain sebetulnya, tapi sudah pukul 7.51 ya, nanti saya lanjutkan mungkin besok ya. Saya percaya apa yang saya bagikan ini memberkati Bapak Ibu. Mungkin ada yang merasa nggak setuju, ya nggak apa-apa ya, terima dulu ya.
Saya di sini tidak menghakimi doktrin, pemahaman siapa gitu, siapa yang lebih benar, siapa yang salah, enggak ya. Saya menghormati semua doktrin, semua pandangan. Ya, cuman saya membagikan kebenaran ya yang memang banyak sekali saya lihat orang-orang Kristen nggak paham, termasuk keluarga saya yang nggak paham. Mereka berpikir ya sudah lepas, sudah bebas ya, tetapi kenyataannya masih diikat, dibelenggu oleh dosa. Oke, saya tutup deh di sini ya. Oke, terima kasih Kakak Dewi ya untuk responnya. Ya Kak Pimping, Kak Lubius, Seni, ya mohon maaf kalau Bapak Ibu ada yang merasa tersinggung atau ada yang merasa, maafkan jika kita sayang dengan uang kita. Apakah itu kita sudah menyembah berhala? Ya kalau kita sebetulnya kalau kita lebih mengasihi uang kita dibandingkan Tuhan, itu sudah jadi berhalamu ya. Tuhan menggembleng saya banyak dalam hal keuangan ya. Jadi makanya satu janji sayang yang saya declare sama Tuhan, sama Roh Kudus, karena saya tahu itu adalah penghalang saya ya. Waktu awal pun Tuhan nantang saya itu, Tuhan nantang saya seperti ini, apakah engkau lebih mengasihi aku dibandingkan uangmu? Ya, saya merasa ditantang seperti itu. Jadi apa yang saya lakukan? Ya Tuhan, saya lebih mengasihimu, untuk membuktikan kepada diri saya sendiri, bukan kepada Tuhan loh. Saya membuktikan kepada diri saya sendiri bahwa saya lebih mengasihi Tuhan dibandingkan uang saya. Maka apa yang saya lakukan? Saya berikan semuanya dan hidup bergantung sama Tuhan. Sakit itu yang paling saya sakit. Kenapa? Karena saya seumur hidup itu saya suka kontrol, tahu kan kontrol? Nggak suka kalau hidup itu tanpa kontrol, tanpa kuasa itu. Nggak suka hidup itu tanpa memiliki security. Security itu bahasa Indonesianya tanpa memiliki keamanan, iya kan? Iya kan? Maaf ya Kak kalau aku nanya begitu. Nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus ya. Iya, siapa sih yang nggak suka? Maksudnya siapa sih yang suka hidup tanpa udah nggak ada kerjaan, nggak ada usaha, nggak ada duit? Siapa yang suka? Tetapi saya percaya ya, Tuhan tidak berkata kepada semua orang mengenai hal ini. Ya engkau harus sensitif. Mungkin dalam hidupmu ada sesuatu yang kau kasihi lebih daripada Tuhan. Mungkin bukan uang, mungkin itu anakmu. Ya saya nggak tahu. Ya setiap orang kan berbeda. Mungkin itu hobimu, mungkin itu pekerjaanmu yang kau lebih kasihi dibandingkan Tuhan. Apapun itu yang kau kasihi lebih daripada Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Ya, kita mau belajar mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun yang kelihatan. Oke, dan saya bisa memastikan bahwa Tuhan itu setia. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Dia, Dia lebih lagi ya, karena Dia memang ya nature-nya itu kasih. Ya dia pasti akan menyatakan dirinya kepadamu. Nggak mungkin Tuhan yang kalau engkau ya sudah habis-habisan sama Tuhan, gak mungkin Tuhan itu tidak menyatakan dirinya kepadamu, karena janji firman-Nya di kitab Yohanes apa? Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Aku akan mengasihimu, dan Bapakku akan mengasihimu, dan aku juga akan mengasihimu ya, dan aku akan menyatakan diriku kepadamu. Terus makanya murid Tuhan Yesus nanya, kenapa nggak ke semua orang? Ya hanya kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya firman Tuhan, maksudnya kita itu harus paham melek rohani bahwa nggak semua orang itu sama. Nggak semua orang percaya itu sama. Ya Tuhan memang kasih, Tuhan memang mengasihi, tetapi nggak semua orang itu sama. Makanya ada kepada
orang-orang tertentu dia menyatakan dirinya. Kenapa? Ya karena ada tertulis dalam firman Tuhan kan? Ya kan? Oke, sudah hampir pukul 8. Saya akhiri di sini ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi setiap mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu mohon kiranya Roh-Mu yang kudus terus mengajar setiap anak-anak-Mu dan menolong setiap anak-anak-Mu. Kami semua yang ada di sini termasuk hamba-Mu ini Tuhan, mohon maaf ya ada verifikasi TikTok. Ya menolong setiap kami supaya kami berhati-hati sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa dan menjual apa yang menjadi rancangan-Mu bagi kami maupun bagi keturunan kami, bagi anak cucu kami. Dan mampukan kami untuk berdiri, berjuang, berperang untuk merebut segala sesuatu yang sudah Engkau bayar di atas kayu salib bagi setiap kami. Setiap kemenangan-Mu di atas kayu salib, kami mau menjadikan kemenangan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit, ya Roh Kudus, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Bapak Ibu yang sedang sakit, Engkau boleh taruh tangan-Mu di dada, Engkau boleh taruh tangan-Mu di bagian tubuh-Mu yang sedang sakit. Ya Roh Kudus, mari Engkau beracara di tengah-tengah kami, Engkau yang menjamah setiap kami anak-anak-Mu yang sedang sakit. Jamahlah, datanglah dan jamahlah, lawat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit di tempat ini. Mari Roh Kudus, biarlah kerajaan-Mu datang di tengah-tengah kami. Nama-Mu yang dimuliakan. Datang lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi Roh Kudus. Jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit sekarang. Jadilah Engkau bebas. Engkau pulih semua rasa sakit-Mu. Aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Setiap organ dalam tubuh-Mu berfungsi dengan baik sekarang. Setiap organ dalam tubuh-Mu, organ dalam seperti jantung, ginjal, lambung, paru-paru, sekarang berfungsi dengan baik. Pankreas berfungsi dengan baik, berfungsi dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih. Kau yang sedang sakit lutut, sekarang sakit lutut-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau yang sedang sakit di bagian tubuh-Mu, di bagian sendi-sendimu, di tangan, di kaki, ya di jari-jari yang kebas-kebas, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Peredaran darah-Mu lancar. Ya, semua roh-roh jahat yang menempel di tubuh-Mu aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Engkau, menyembuhkan Engkau, memulihkan Engkau. Sekarang sakit-sakit di tubuh-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, sekarang sakit di kepala-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepala-Mu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahan-Mu. Terima kasih. Ya, tekanan darah-Mu normal, gula darah-Mu normal, asam lambung-Mu normal dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kedua mata-Mu sudah sembuh. Terima kasih Roh Kudus.
Ya, terima kasih untuk jamahan Tuhan, terima kasih. Ya, sakit di kepalamu juga sudah sembuh. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh tulis di komentar. Ya, saya berdoa, saya doa berkat. Bapa di surga, hamba-Mu membawa setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Sekarang darah Yesus sudah buka jalan berkat atas Engkau, mencurahkan berkat Tuhan kepadamu hingga berlimpah-limpah dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, yang asam lambung sekarang asam lambungnya normal. Asam lambungnya normal, sakit di lambungmu sekarang sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sakit di kepala sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Gula darahmu juga normal, pankreasmu berfungsi dengan baik. Terima kasih ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, boleh tulis di komentar ya. Ada Kakak Meliana ya Pak Hayang, saya berdoa ya untuk jari tangan yang kram. Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah Pak Hayang, menjamah tangannya. Peredaran darahmu lancar sekarang. Semua organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik. Jari tangannya sekarang sudah nggak kram lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Pak Hayang. Ya, Pak Hayang, apa yang dirasakan setelah didoakan? Ibu Ratna, saya berdoa ya untuk tangan dan kakinya. Terima kasih Kakak Orlando untuk kesaksiannya. Saya sebentar ya. Ya, saya panggil ke atas ya Ibu Ratna. Ibu Ratna, apakah engkau di sini? Ibu Ratna. Ya, puji Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Matanya Kakak Estina sudah sembuh total. Amin, amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Ya, Kakak Dewi, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, Ibu Ratna. Ya udah, saya doakan langsung aja ya Ibu Ratna ya. Saya berdoa untuk Ibu Ratna sekarang. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Ratna. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk sakit, penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Ratna dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, tangan dan kakinya sekarang nggak kebas-kebas lagi. Tangan dan kakinya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Ratna. Terima kasih. Ya Ibu Ratna, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa kuasa Tuhan sudah menjamah Ibu Ratna. Ibu Ratna, apa yang Ibu rasakan sekarang untuk Pak Hayang? Oke, saya berdoa ya Pak Hayang, ada lebih baik ya. Ibu Ratna, apa yang Ibu Ratna rasakan ya? Ya, shalom Kak Stanley. Ya, apa yang
Saya berdoa untuk Pak Hayang ya, darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Pak Hayang, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk, penyembahan berhala, kutuk mantra, kutuk jimat, kutuk dukun atas Pak Hayang, sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh penyembahan berhala, roh jimat, roh sakit penyakit, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kuasa Tuhan sekarang atas Pak Hayang. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamahmu, membebaskan engkau. Ya, tanganmu sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Kebasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu dijamah oleh Tuhan, sekarang kebasnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Pak Hayang. Ya, saya panggil Ibu Shane yang sakit cancer cervix ya. Ibu Shane, Ibu Shane silahkan naik ke atas. Iya, Ibu boleh buka kameranya? Oh, belum bisa ya. Belum bisa kayaknya, pengikutnya masih 18. Ya Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? ada keputihan Bu. Oh, tapi nggak sakit gitu nggak? Tidak. Udah lama Ibu didiagnosa ini? Baru bulan lalu. Oh, iya. Oke, kita berdoa ya. Oke. Iya. Yesus, ini sucikan kan tubuh jiwa rohnya Ibu Shane. Ibu bilang dulu, tubuh jiwa roh saya serahkan semuanya menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh, roh, jiwa saya serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada Tuhan Yesus, menjadi milik Tuhan Yesus. Saya serahkan milik Tuhan Yesus menjadi milik. Saya serahkan tubuh jiwa roh saya. Saya serahkan tubuh, roh, jiwa saya Sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. menjadi milik Tuhan Yesus. Ampuni saya Bapa di surga. Ampuni saya Bapa di sorga. Ampuni segala dosa-dosa saya. Ampuni segala dosa-dosa saya. Ibu Shane, mohon maaf, ya Ibu tahu kan maksud saya, ada dosa yang Ibu Shane sudah lakukan. Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Tetapi Ibu sebutkan dalam hati di hadapan Tuhan, Iya. saya menyesal, saya bertobat gitu. Iya, saya bertobat. Ya, dari hati ya Ibu Shane, karena Tuhan melihat hati ya. Iya. Oke, sekarang saya berdoa untuk Ibu Shane. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Shane. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Shane sekarang. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Shane. Darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Ibu Shane. Sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit, kanker, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Hai engkau roh-roh kanker, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Shane, karena tubuh jiwa rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus.
Sekarang keluar, saya perintahkan roh kanker keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan sekarang berkat kesembuhan turun atas Ibu Shane. Sekarang free dari kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Kanker negatif dalam nama Tuhan Yesus. Keputihannya berhenti. Semua rasa sakit hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu atas Ibu Shane. Sekarang kuasa Tuhan mengalir terus menjamah Ibu Shane. Semua sel-sel kanker aku cabut keluar sampai ke akar-akarnya. Aku cabut keluar sampai ke akar-akarnya. Aku buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Shane. Terima kasih Engkau yang membebaskan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah Ibu Shane, menjamah hatinya dengan kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Tidak ada, tidak ada. Nggak merasa apa-apa? Ya, sebelumnya nggak merasa apa-apa juga? Iya, iya, iya. Oh, nggak merasakan apakah keputihannya berhenti atau gimana? Belum. Oke, Ibu merasakan jamahan kuasa Tuhan? Iya, Ya, puji iya, Tuhan ya. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Shane. iya. Tuhan Yesus tidak melihat apa yang sudah di belakang, apa yang sudah terjadi, tetapi Tuhan Yesus mengasihi Ibu Shane. Tuhan Yesus punya rancangan yang indah bagi masa depannya Ibu Shane ya. Amin, amin. Jangan menoleh ke belakang, tetapi Ibu Shane harus bangkit, berjuang di dalam doa ya. Ibu Shane suka beribadah di situ? Iya, iya. Ya, rajin mencari Tuhan Bu Shane ya. Iya. Ikut live saya juga setiap hari, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, Ibu. Iya, iya. Iya. Oke, kalau gitu puji Tuhan, kuasa Tuhan seperti apa yang Ibu Shane rasakan? Sukacita, ada kekuatan. Oh ya, puji Tuhan ya. Oke, Ibu Shane, kalau begitu Tuhan Yesus mengasihi Ibu Shane. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus ya, terima kasih Roh Kudus. Oke, Bu Shane, saya disconnect dulu ya. Iya, iya. Salam, selamat pagi. Oke, kalau begitu mohon doakan ibu saya lagi jalani sinar. Oke, Ibu Tiur. Ya, saya berdoa ya buat Ibu Tiur. Ya, saya berdoa ya untuk Ibu Tiur ya. Saya berdoa untuk Ibu Tiur. Mana Ibu Tiur? Oh, Bu Tiur. Itu ya suaranya berisik, mohon maaf ya. Saya berdoa deh ya buat Ibu Tiur ya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Tiur. Menjamah Ibu Tiur dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir aliran kehidupan. Ya, Roh Kudus itu adalah aliran kehidupan, menghidupkan semua sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati dialiri oleh kuasa Tuhan. Sekarang
Jadilah engkau bebas. Ya, sel-sel yang sudah rusak, jaringan-jaringan yang sudah rusak oleh karena sinar kemo sekarang dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel kanker saya cabut sampai ke akar-akarnya, saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Ibu Tiur dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, engkau bebas, engkau bebas, engkau bebas, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya Bu, boleh buka kameranya? Ibu. Halo, Bu. Ya, Bu Tiur boleh buka kameranya? Ya, kakak. Ibu Mak. Shalom, Bu. Lagi di rumah sakit. Oh, iya. Oke, kalau Bu itu mah nggak apa-apa, tapi kuasa Tuhan tetap mengalir, tetap sama ya, walaupun Ibu Tiuma nggak itu. Bu. Nah, ya, apa yang sekarang Ibu Tiuma rasakan? Kurang jelas suaranya, Ibu. Kurang jelas. Ya, ini telinga gue juga terganggu sebelah kanan ini. Oke, saya berdoa ya. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir menjamah Ibu Tiuma, menjamah Ibu Tiuma, bahkan telinga sebelah kanannya sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan. Semua sel-sel kansernya saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki semua sel-sel kanser mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Tiuma sekarang, dijamah oleh kuasa Tuhan. Telinganya sekarang enak, bisa mendengar jelas dalam nama Tuhan Yesus. Pipinya sekarang enak, nggak sakit lagi. Bibirnya juga enak sekarang, nggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Juga kepalanya enak sekarang, ringan, nggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya mati dalam nama Tuhan Yesus. Semua rasa sakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, bebas. Telingamu sekarang berfungsi dengan baik. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk jamahanmu atas Ibu Tiuma. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ibu, sekarang gimana Ibu? Gimana Bu sekarang? Ini mulutnya berat mulutnya. Mulutnya ya. Tapi yang lainnya udah enak. Ini agak enak, tapi mulutnya ini berat kan. Oke ya, kita berdoa untuk mulutnya. Kuasa Tuhan mengalir menjamah mulutnya Ibu Tiuma. Sekarang lepas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Yang bikin berat lepas sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mulutnya udah gak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Tiuma. Terima kasih, bibir mulutnya sekarang udah gak berat lagi, ringan, enak, bisa makan dengan enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, belas kasihanmu turun Bapa di surga atas Ibu Tiuma. Terima kasih Ibu Tiuma.
akan dipakai menjadi alat senjata kebenaran di tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan yang kau sudah berikan atas Ibu Tiurma. Terima kasih, kuasa Tuhan terus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Semua sel-sel kanker mati sampai ke akar-akarnya. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Sekarang bibir mulutnya enak, sudah nggak berat lagi, bahkan bisa makan dengan enak dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Sekarang mulutnya enak? Agak mendingan, enak-enak. Ya, puji Tuhan ya. Roh Kudus, terima kasih, Engkau dahsyat. Terima kasih. Ya, udah enak kan? Ya, puji Tuhan ya. Ya, Ibu Tiurma jangan lupa yang doa peperangan yang saya kasih tahu itu ya. Terus menjadi Iya, bagian iya. Ibu Tiurma. Ya, jangan lupa bersorak-sorai, bersukacita. Ya, itu adalah senjata perang kita. Ya, kalau perlu apa kayak saya kalau perlu dansa sambil muji Tuhan, bersorak-sorai. Ya, di situ terletak kemenangannya Ibu Tiurma. Jangan bersusah hati, tetapi bersukacita karena Ibu dalam roh itu sudah sembuh. Secara alam roh itu Ibu sudah sembuh, jadi Ibu harus bersukacita. Ya, bersukacita, berteriak kalau perlu. Kalau saya begitu ya, saya dalam kamar itu bisa berteriak muji Tuhan. Ya, oke, Ibu terima. Tuhan Yesus mengasihi. Saya disconnect ya. Oke, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup ya. Pukul 8.23. Terima kasih Bapak Ibu semua yang ikut live streaming ini. Terima kasih Bu Esther, terima kasih Bu Roberta, Ibu Meliana, Ibu Elita Tarigan, iya Kakak Dewi dan semuanya. Sampai jumpa kembali besok pukul 4 pagi ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Kakak Meliana, Ibu Tiurma dan semuanya. Shalom.